Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Dinar Kuwait. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa dinar Kuwait adalah mata uang resmi negara Kuwait yang menjadi alat pembayaran sah dalam segala bentuk transaksi di negara tersebut. Setiap satu dinar Kuwait dibagi ke dalam 1000 filis. Dinar Kuwait memiliki posisi yang istimewa karena dikenal sebagai salah satu mata uang dengan nilai tukar tertinggi di dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dinar Kuwait dipergunakan oleh masyarakat Kuwait dan menjadi bagian penting dari perekonomian nasional. Pemerintah Kuwait melalui otoritas moneter bertanggung jawab dalam penerbitan, pengawasan, serta pengelolaan nilai mata uang ini agar stabil dan terpercaya di mata internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dinar Kuwait diperkenalkan pada tahun 1961 sebagai pengganti rupi teluk yang sebelumnya digunakan dan nilainya sama dengan rupi India. Pada awal penerapannya, nilai 1 dinar Kuwait ditetapkan setara dengan 1 pound sterling. Namun, pada periode antara tahun 1990 hingga tahun 1991, penggunaan dinar Kuwait sempat digantikan sementara oleh dinar Irak akibat terjadinya perang teluk yang menyebabkan pencurian uang kertas dalam jumlah besar. Setelah pembebasan Kuwait, pemerintah negara tersebut kembali memberlakukan dinar Kuwait dan mengeluarkan seri uang kertas baru untuk menggantikan yang lama sehingga uang kertas curian tidak lagi memiliki nilai. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dinar Kuwait digunakan di seluruh wilayah negara Kuwait. Mata uang ini juga memiliki pengaruh internasional karena sering diperdagangkan dalam pasar valuta asing global mengingat nilai tukarnya yang kuat dan stabil. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dinar Kuwait diperkenalkan karena kebutuhan akan mata uang nasional yang independen dari pengaruh kolonial maupun negara lain. Peralihan dari rupi teluk ke dinar Kuwait menjadi simbol kedaulatan ekonomi serta identitas nasional. Tindakan penerbitan uang kertas baru setelah Perang Teluk dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik, mengamankan sistem moneter, serta melindungi stabilitas ekonomi dari dampak pencurian uang kertas lama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa proses penggantian mata uang dari rupi teluk menjadi dinar Kuwait dilakukan secara resmi oleh otoritas moneter Kuwait dengan menyesuaikan nilai tukar agar stabil dan dapat diterima secara luas. Setelah perang, pemerintah mengedarkan uang kertas baru dengan desain yang berbeda sehingga uang kertas lama yang dicuri pasukan penyerang tidak bisa lagi digunakan. Langkah ini menunjukkan kemampuan negara Kuwait dalam menjaga integritas keuangan nasional melalui kebijakan moneter yang tegas. Informasi panjang lengkap dari semua sudut pandang. Dinar Kuwait memiliki nilai tukar yang tinggi karena didukung oleh perekonomian Kuwait yang kuat, terutama dari sektor minyak bumi yang menjadi sumber devisa utama negara tersebut. Pendapatan dari ekspor minyak memberi cadangan devisa yang besar sehingga mampu menjaga kestabilan nilai mata uang. Dari sudut pandang ekonomi global, dinar Kuwait sering dianggap sebagai mata uang yang aman untuk disimpan oleh investor internasional karena tidak mudah terpengaruh krisis global. Dari sudut pandang sejarah, penggantian rupi teluk dengan dinar Kuwait pada tahun 1961 menandai langkah penting dalam membangun kemandirian bangsa. Keputusan itu menegaskan peran Kuwait sebagai negara yang tidak lagi bergantung pada sistem keuangan negara lain. Dari sisi politik internasional, meskipun Perang Teluk sempat mengguncang stabilitas, kemampuan Kuwait dalam mengembalikan dan menguatkan mata uangnya setelah perang menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi krisis. Dari sudut pandang sosial, mata uang memiliki makna lebih dari sekadar alat tukar. Uang kertas dinar Kuwait menjadi simbol identitas, kebanggaan dan stabilitas bagi masyarakat.
Setiap pecahan filis hingga dinar digunakan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga transaksi besar dalam perdagangan. Dari sudut pandang budaya, uang kertas dinar Kuwait sering memuat simbol dan gambar yang mencerminkan warisan sejarah serta nilai-nilai nasional Kuwait. Hal ini menjadikan uang kertas tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga bernilai kultural. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari perjalanan dinar Kuwait adalah pentingnya kemandirian dalam bidang ekonomi sebagai salah satu fondasi utama berdirinya suatu bangsa. Perubahan dari rupiah teluk ke dinar Kuwait mengajarkan bahwa bangsa yang merdeka perlu memiliki identitas ekonomi yang jelas. Selain itu, peristiwa Perang Teluk menunjukkan pentingnya kewaspadaan dalam menjaga aset negara serta kebijakan cerdas dalam menghadapi krisis. Ketegasan pemerintah Kuwait dalam menerbitkan seri uang kertas baru menjadi teladan bahwa tindakan cepat dan tepat dapat memulihkan kepercayaan masyarakat serta menutup celah bagi pihak yang berniat merugikan negara. Kelebihan dinar Kuwait adalah kestabilan nilai tukarnya yang tinggi serta kepercayaan internasional yang kuat. Hal ini didukung oleh cadangan devisa yang besar dan ekonomi berbasis minyak bumi yang solid. Dinar Kuwait juga mencerminkan identitas nasional dan kemandirian suatu bangsa. Kekurangan yang bisa dicatat adalah ketergantungan besar pada sektor minyak bumi. Meskipun cadangan minyak Kuwait melimpah, apabila suatu saat harga minyak dunia turun drastis, maka kekuatan mata uang dapat terpengaruh. Saran yang membangun adalah penting bagi Kuwait untuk melakukan diversifikasi ekonomi agar mata uangnya tidak hanya bergantung pada satu sektor. Dengan memperkuat sektor lain seperti industri, pendidikan, teknologi dan pariwisata, nilai dinar Kuwait akan lebih terjaga secara berkelanjutan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.